Siapa yang tidak mengenal The Beatles? Band yang beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr mempunyai puluhan juta penggemar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tidak hanya di eranya, hingga saat ini semua mahakarya band asal Liverpool, Inggris ini pasti digandrungi. Lalu, kenapa Bung Karno begitu tidak suka dengan The Beatles? Maaf, bagi yang salah kamar, kali ini kita bahas kontroversi The Beatles. Pada surat kabar harian Minggu 8 November 1964, Soekarno dengan tegas tidak membenarkan lagu kelemak-kelemik seperti menangis, rintihan, atau ngaungan anjing. Bukan pula musik yang ngak-ngik-ngok, maksudnya musik rock and roll, melainkan musik yang menggambarkan fighting nation. Ngak-ngik-ngok ini sejatinya menyindir salah satu lagu The Beatles yang berjudul Love My Do pada intronya. Jangankan The Beatles, band dari lokal Indonesia seperti Post Plus juga pernah dicekal. Pada dasarnya, Bung Karno begitu anti kolonialisme, imperialisme, dan kebarat-baratan. Baginya, imperialisme, kapitalisme ala barat bisa masuk melalui berbagai dimensi, diantaranya melalui seni musik. Bukan rock and rollnya yang ingin Bung Karno benci dan lawan, tapi pengaruh imperialismenya lah yang beliau lawan. Dengan jargon terkenal Bung Karno, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Segala hal yang berbau kebaratan beliau lawan. Tak hanya ideologi secara mentah, musik dan berbagai hal yang berkaitan dengan barat yang merupakan representasi dari imperialisme barat mencoba beliau habisi. Musik adalah buah budaya, musik barat adalah buah budaya barat, dan itu bisa merangsek masuk ke ruh sosial masyarakat Indonesia, yaitu budaya bangsa Indonesia. Dan ini merupakan gaya kolonialisme baru menurutnya. Dengan menerima budaya barat sama halnya menggeser budaya lokal menjadi kebarat-baratan, semi barat, atau mungkin menjadi barat penuh. Dan akar imperialisme kapitalisme menancap. National Geographic Indonesia oleh Fikri Muhammad mencatat, guna mengiris pengaruh budaya barat itu ada sidang presidium 22 September 1964 yang terdiri dari Uwi Jutat, Adam Malik, dan Mayor Jenderal Ahmadi, menghasilkan kebijakan untuk menindak tegas warga yang masih mendengarkan dan memainkan musik ngak-ngik-ngok. Polisi didukung kaum muda yang berafiliasi dengan Lekra dan Pemuda Rakyat untuk merazia ratusan piringan hitam dan alat perekam beserta kaset The Beatles, Rolling Stones, dan The Shadows. Kepolisian memerintahkan pedagang piringan hitam untuk menyerahkan musik-musik itu sampai 22 Juli 1965. Bukan sebuah kebetulan The Beatles begitu Bung Karno benci. Bagaimana tidak, kala itu di era pemerintahannya, pemuda dan masyarakat Indonesia begitu menggandrungi lagu-lagu dan gaya The Beatles. Pakaian, gaya rambut, dan semua hal yang melekat pada The Beatles menjadi tren hingga kiblat pemuda kala itu. Hingga Beatlemania, sebutan untuk komunitas para fan The Beatles, menjadi perkumpulan yang rahasia atau underground di Indonesia. Begitu pula Kus Plus, gayanya disebut meniru The Beatles yang kebarat-baratan dengan lagu-lagu yang bernuansa cinta-cintaan yang menurut Bung Karno melemahkan mental remaja Indonesia. Band ini ikut kena imbasnya, mereka dicekal dan lagu-lagunya dilarang beredar. Bung Karno begitu mengutuk imperialisme secara politik, sosial, ekonomi, hingga budaya, mungkin membabi buta. Berbeda dengan Soekarno, ibu negara Filipina era itu, Imelda Marcos, membenci band legend ini atas dasar yang berbeda. Imelda Romualdez atau yang lebih dikenal sebagai Imelda Marcos itu pernah meradang dengan The Beatles. Kejadian tersebut terjadi pada Juli 1966, tepatnya saat The Beatles melaksanakan tur keliling dunia dalam rangka mempromosikan album terbaru mereka, Rubber Soul, yang dirilis di penghujung 1965. Ceritanya, ibu negara itu berencana mengundang para personel The Beatles untuk menghadiri resepsi sarapan di Istana Kepresidenan Malacanak, tetapi ditolak oleh pihak The Beatles. John Lennon dan kawan-kawan memang menerapkan kebijakan untuk tidak menerima undangan jamuan dari pejabat atau figur politik manapun. Penolakan tersebut diartikan penghinaan terhadap ibu negara dan kehormatan negara Filipina, hingga beberapa media yang dikontrol rezim Ferdinand Marcos menyebarkan pemberitaan dengan narasi tersebut. Tak pernah terfikirkan oleh para personil The Beatles akan menerima ganjaran yang begitu rumit atas keputusan mereka menolak jamuan kenegaraan. Sampai-sampai ada beberapa demonstran Filipina menghadang dan menyerang The Beatles di bandara setelah polisi keamanan yang awalnya ditugaskan mengawal mereka di
ditarik oleh Ferdinand. Dengan berbagai teror dan ancaman yang menyasar The Beatles selama di Manila hingga membuat mereka paranoid dan tak ingin lagi datang ke Manila. Sepanjang perjalanan kiprah The Beatles memang penuh kontroversi, pun dengan karya-karyanya yang telah menambah warna dunia kita. The Beatles dengan spirit kebebasan ala anak muda barat memang menjadi dasar filosofis gaya musiknya, tak hanya The Beatles sendiri namun rock and roll pada umumnya. Kepopuleran rock and roll secara global menimbulkan dampak sosial yang tidak terpikirkan sebelumnya. Musik rock and roll bukan saja memengaruhi gaya bermusik, melainkan juga gaya hidup, busana, tingkah laku, dan bahasa. Rock and roll memang banyak yang menafsirkan sebagai simbol kebebasan dan perlawanan anak muda dari tatanan sosial yang menurut mereka perlu dirubah. The Beatles menawarkan aksi panggung, musik, style penampilan, gaya hidup ala mereka yang mampu menghegemoni publik dunia. Inilah yang disebut ekspektasi sebuah perlawanan. Hingga sosok elit politik pemimpin sebuah bangsa merasa gregetan dengan segala ketengilan dalam tanda kutip anak-anak band ini. Bung Karno hingga tersentak dan mengasumsikan The Beatles memberi pengaruh tak sekedar di lapangan konser, tapi lebih dari itu, yakni tawaran pengaruh ideologis. Maaf bagi yang salah kamar, meskipun salah kamar dijamin kerasan. Kesempatan lain kita bahas kaitannya The Beatles ini dalam konteks yang berbeda lagi. Maka dukunglah channel kami agar terus berkembang. See you next time.